Berita utama, Presiden FIFA kembali nobatkan Indonesia tuan rumah FIFA Matchday bersama Argentina. Vietnam kembali khawatirkan pengganti Marten Paes. Berita kedua, reaksi AFC ke Indonesia kembali gempar, pemain-pemain baru Indonesia dikhawatirkan murni pemain Belanda. Berita ketiga, tugas awal Presiden Prabowo, PSSI sebut agenda TC Dubai menjadi start awal kualitas timnas Indonesia, lawan klub Eropa menjadi PR baru para pelatih. Lagi-lagi dunia bola Asia dikagetkan dengan keputusan baru Presiden FIFA, seputar agenda besar FIFA Matchday Maret depan. Diketahui, Indonesia telah terpilih sebagai salah satu opsi lokasi pertandingan timnas Argentina di FIFA Matchday Maret tahun 2024, di mana mereka akan menghadapi Nigeria dan Pantai Gading. Laporan jurnalis Argentina, Leo Paradiso, menyebutkan bahwa salah satu tempat yang sangat dipertimbangkan oleh timnasnya adalah Indonesia, bersama dengan Malaysia, Amerika Serikat, dan India. Meskipun belum terdapat kesepakatan final tentang tempat pertandingan, tim Argentina lebih memilih untuk menggelar laga lawan Nigeria dan Pantai Gading di lokasi netral, termasuk kemungkinan di salah satu negara yang disebutkan di atas. Hal ini juga pernah dilakukan oleh tim Argentina dalam pertandingan uji coba sebelumnya, seperti saat mereka bermain melawan Australia di China pada FIFA Matchday Juni tahun 2023. Argentina menjadi tim yang paling dicari oleh banyak negara untuk berlatih tanding, terutama setelah mereka memenangkan Copa America 2021 dan Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang menawarkan kesempatan tersebut pada Juni tahun 2023. Setelah melewati serangkaian laga resmi pada Oktober-November tahun 2023, termasuk di dalamnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan, timnas Argentina akhirnya memperoleh jeda di FIFA Matchday Maret tahun 2024. Karena Indonesia memiliki banyak pencinta sepak bola yang antusias, hal ini menjadi pertimbangan bagi Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, untuk memilih Indonesia sebagai tempat dilangsungkannya pertandingan. Meski demikian, masih menarik untuk menanti pengumuman resmi mengenai lokasi pertandingan yang akan dipilih oleh tim Argentina. Di kesempatan yang sama, timnas Indonesia U23 akan berkompetisi di Piala Asia 2023 yang akan diselenggarakan di Qatar pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024. Garuda Muda akan bertanding di Grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Namun, pihak AFC terkejut karena hampir semua pemain yang bermain di Piala Asia Senior akan juga diturunkan pada Piala Asia U23. Hal ini membuat pihak penyelenggara terkejut karena hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini menjadi momen perdana. Begitupun pelatih timnas Indonesia, Sintayong, memilih untuk menurunkan pemain muda di Piala Asia Senior, dan hampir semua pemain berada di kisaran umur 23 tahun. Terlebih lagi, di era Sintayong, timnas U23 dan timnas senior memiliki skuad yang sama. Untuk itu, menurut Sintayong, tidak ada yang dinamakan tim U23 ataupun tim senior karena kedua tim tersebut sama-sama diisi oleh para pemain muda yang sama. Sehingga, hal ini membuat semua pelatih Piala Asia U23 termasuk pihak AFC kaget. Jika timnas Indonesia bisa menurunkan tim yang sama seperti di Piala Asia Senior, Indonesia diprediksi bisa menembus final hingga menjadi juara Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 adalah satu-satunya debutan pada Piala Asia U23 2023. Meski menjadi tantangan tersendiri bagi tim Garuda Muda, namun timnas Indonesia tidak perlu khawatir karena terdapat sejumlah pemain yang sudah merasakan kerasnya Piala Asia di level senior. Setidaknya ada 11 pemain di bawah 23 tahun yang masuk skuad timnas Indonesia senior, seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Justin Hapner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Pratama Arhan, Fernando Ari, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, hingga Ramadan Sananta, dan lain sebagainya. Sebagian besar dari pemain tersebut banyak mendapatkan menit bermain ketika timnas Indonesia senior mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya. Pelatih Sintayong tampaknya sudah menjatuhkan pilihan pada Fernando Ari sebagai penjaga gawang utama. Bahkan, Fernando Ari adalah pilihan utama di level senior dan membuat Nadeo Argawinata menjadi cadangan.
Sementara itu, di posisi bek, Shin Tae-yong punya Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Adapun posisi bek kiri biasanya ditempati oleh Bayu Gatra, sayangnya di posisi bek kanan timnas Indonesia tidak bisa diperkuat oleh Asnawi Mangkualam karena usianya sudah melewati batas. Ia maka digantikan oleh Witan Sulaiman, pemain pinjaman dari Bayangkara FC yang beberapa kali dimainkan Shin Tae-yong pada posisi ini. Begitu juga ketika ia bisa memperkuat Persija Jakarta. Di lini tengah, Shin Tae-yong punya duet Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Ketiga pemain ini sudah menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang tangguh di Piala Asia 2023 dan selalu menjadi starter. Sementara barisan depan timnas Indonesia U23 juga memiliki opsi yang menjanjikan seperti Rafael Maitimo yang bisa dipasang di posisi winger kiri, kemudian Hoki Caraka dengan kecepatan berlari yang mumpuni bisa dipasang di kanan. Sementara Ramadan Sananta bisa ditempati di posisi ujung tombak meski tidak dimainkan ketika Piala Asia Senior, setidaknya di beberapa laga ia sempat menjadi andalan Shin Tae-yong di lini depan. Namun, isu pemain titipan dalam timnas Indonesia sering terdengar dari masa ke masa, bahkan terkadang nama-nama yang dinilai tak bagus bersama klubnya tetap mendapat tempat di skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong pun mengakui selama menjadi pelatih timnas Indonesia ada pihak-pihak yang mencoba menitipkan pemain kepadanya. Namun, ia menolak mentah-mentah dan menyatakan bahwa selama ia melatih timnas Indonesia, tidak pernah menerima pemain titipan, karena menurutnya pemain titipan hanya akan menghambat kemajuan sepak bola Indonesia. Namun, isu pemain titipan sempat menguak dan tertuju kepada salah satu penyerang timnas Indonesia, yaitu Dendi Sulistiawan. Ia kerap menjadi andalan bagi timnas Indonesia meski kualitasnya di klub kurang bagus. Ada beberapa kandidat yang dinilai bisa lebih memberikan kontribusi di timnas Indonesia, salah satunya adalah Stefano Lillipali. Meski begitu, pelatih Shin Tae-yong selalu memilih pemain-pemain yang dibutuhkan dalam masalah taktik. Bahkan tentang nama Marten Paes yang diagendakan akan menjadi pengganti Fernando Ari, juga ternyata menjadi top trending, bahkan yang sejauh ini ternyata PSSI masih kesulitan dalam proses naturalisasinya. Vietnam juga masih merasa waspada, jika nanti ternyata Indonesia masih punya opsi selain Marten Paes. Adapun di kesempatan yang sama, timnas Indonesia berencana menggelar 2 kali uji coba dengan lawan dari negara luar negeri. Hal ini diungkapkan oleh pelatih Indra Syafri ketika ditemui oleh awak media, di lapangan Senayan Jakarta Pusat pada tanggal 9 Februari tahun 2024. Namun, jika uji coba di dalam negeri, maka mereka akan menghadapi klub Liga 1. Pelatih asal Bali United ini masih enggan untuk menyebutkan negara lawannya, bahkan, ternyata Indra Syafri hanya bisa menunggu realisasi dari PSSI terkait rencananya ini. Pada tanggal 10 Februari tahun 2024, para pemain timnas Indonesia kembali ke daerah asal mereka. Indra Syafri mengucapkan terima kasih kepada para pelatih pemain yang membebaskan anak-anak mereka untuk bergabung dalam TC skuad Garuda Nusantara selama TC ini. Selama TC berlangsung, Indra Syafri selalu menerapkan sistem promosi degradasi. Setiap saat, diumumkan siapa yang akan dicoret setiap minggunya. Indra Syafri berharap, dengan metode ini, para pemain bisa memberikan performa terbaiknya dalam setiap pertandingan uji coba yang mereka lakukan. Dengan hasil yang begitu gemilang tersebut pun, pengamat bola akhirnya memberikan suaranya, yang menurutnya, sinergi dan kolaborasi antara pelatih dapat membawa hasil yang luar biasa bagi timnas Indonesia di masa depan. Misal halnya menurut Erwan Hendarwanto, yang merupakan pelatih dan pengamat sepak bola nasional, adanya kerjasama antara pelatih dari tim senior hingga kelompok umur pada akhirnya akan membentuk fondasi yang kuat bagi sepak bola Indonesia dan juga menghasilkan prestasi membanggakan di tingkat internasional.
Pelatih Indonesia memang perlu membangun kerjasama yang lebih erat untuk memajukan tim nasional ini. Seiring dengan meningkatnya daya saing dalam sepak bola internasional, sejumlah pelatih percaya bahwa kolaborasi antar pelatih dari berbagai tim di seluruh dunia akan berdampak positif bagi perkembangan olahraga sepak bola di negara mereka. Pelatih muda yang bekerja di tim senior dapat belajar dari pengalaman para pelatih senior, sementara pelatih senior dapat mengambil prinsip dan teknik pelatihan yang baru dari pendatang baru dalam dunia sepak bola. Hal ini dapat membantu pelatih Indonesia mengembangkan strategi pelatihan yang lebih efektif dan menemukan cara baru untuk meningkatkan level permainan para pemain. Dalam hal ini, penting bagi pelatih sepak bola Indonesia untuk membangun jaringan dan komunitas yang lebih luas dengan pelatih-pelatih di seluruh dunia. Bagi Indonesia, pelatih dari luar negeri juga dapat membantu meningkatkan kualitas sepak bola di negara ini dan membawa dengan mereka approach dan perspektif yang baru dalam melatih para pemain. Dalam upaya untuk memajukan sepak bola Indonesia pada level global, akan sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip baru, serta menerapkan teknologi dan metode pelatihan terbaru untuk memastikan bahwa para pemain Indonesia menjadi yang terbaik di level internasional. Kolaborasi antar pelatih dari berbagai tim selain meningkatkan kualitas sepak bola di negara ini, juga membuka kesempatan bagi para pelatih untuk menempatkan Indonesia pada peta dunia sepak bola, dan bagi para pemain untuk memperlihatkan kemampuan terbaik mereka pada level internasional. Suatu saat nanti, mungkin saja kita bisa melihat timnas Indonesia mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi di turnamen-turnamen penting seperti Piala Dunia. Bagi para pendukung timnas, semestinya kita harus mendukung serta support terbaik untuk skuad terbaik Indonesia. Tak bosannya kita ingatkan untuk selalu spill di kolom komentar ya. SPS TV medianya anak bangsa.